Sejak masih jadi Menteri Pertahanan, Prabowo sudah mengambil langkah-langkah tegas terhadap kelompok separatis di Papua. Dampaknya signifikan dan ini sejarah. Ketua OPM mengumumkan niatnya untuk bersatu kembali ke NKRI. Hal ini tentunya tidak terlepas dari langkah-langkah berani Prabowo dalam hal keamanan, seperti pernyataan berani Prabowo untuk mengunjungi lokasi tempur KKB. Janjinya untuk memberikan alutsista di Papua, bahkan pernah Prabowo mengirimkan sebanyak 400 prajurit TNI yang siap perang untuk bertugas ke Papua. Dan sekarang, sebagai presiden, dalam rangka menargetkan swasembada pangan, Prabowo meminta kabinetnya untuk kejar target cetak sawah dan infrastruktur di Papua. Maka, menarik untuk kita bahas bagaimana kebijakan yang diambil Prabowo dalam rangka mengatasi konflik di Papua. Kalau kita bicara soal isu Papua, salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik di Papua adalah dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Hal ini diyakini bisa membantu mengurangi ketidakpuasan sosial yang jadi pemicu konflik. Makanya, Presiden Prabowo menempatkan Papua sebagai salah satu fokus utamanya dalam agenda pembangunan di Indonesia. Komitmen ini bukan hanya sekedar janji politik, tapi bagian dari visi besar pemerintah untuk memperkuat wilayah terdepan negara dengan Papua sebagai prioritas. Dalam pemerintahan yang baru, Presiden Prabowo berjanji membawa kemajuan di Papua melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan layanan sosial, serta mendorong kemajuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prabowo ingin Kementerian Transmigrasi berfokus pada pembangunan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Papua. Salah satu kebijakannya adalah program transmigrasi. Harapannya, dengan melakukan revitalisasi dan optimalisasi lahan yang belum dimanfaatkan, dapat membantu pemerataan ekonomi. Hal yang jadi prioritas Kementerian Transmigrasi sekarang adalah pencatatan hak pengelolaan lahan, HPL, untuk menyelesaikan masalah hak atas tanah bagi transmigran yang belum punya kepastian kepemilikan. Hanya saja tantangannya, kalau kita bicara sejarah, program transmigrasi ke Papua sudah memicu polemik sejak puluhan tahun silam. Ketakutannya sama, mereka khawatir pengaruh warga pendatang yang akan semakin banyak karena program transmigrasi akan menyingkirkan eksistensinya di Papua. Ditambah, masih ada konflik horizontal antara warga pendatang dan warga asli di Papua yang sudah ada sejak lama. Maka, penting untuk pemerintah pusat juga harus melakukan komunikasi dengan pemerintah Papua dalam pelaksanaan program transmigrasi supaya tidak menimbulkan konflik sosial. Di samping program transmigrasi ini, Presiden Prabowo juga tetap menaruh perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintahannya akan memperluas akses pendidikan, menyediakan tenaga pendidik berkualitas, dan memastikan fasilitas pendidikan yang memadai di wilayah-wilayah terpencil. Di bidang kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas menjadi salah satu prioritas. Pemerintah berencana menambah fasilitas kesehatan, memperbanyak tenaga medis, serta memastikan ketersediaan obat-obatan dalam peralatan kesehatan yang memadai untuk masyarakat Papua. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang sesuai dengan potensi daerah. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Papua memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Pemerintahan Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa hasil dari pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat setempat dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam Papua yang hanya menguntungkan pihak-pihak luar, tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Tapi di sisi lain, Presiden Prabowo tetap melihat Papua sebagai kawasan yang bisa mempertahankan kedaulatan Indonesia. Jadi, targetan Presiden Prabowo bukan cuma menjadikan Papua lebih maju secara ekonomi dan sosial, tapi juga bisa jadi benteng pertahanan negara yang kokoh di wilayah timur. Makanya pemerintah memastikan kalau infrastruktur yang dibangun di Papua mendukung kebutuhan pertahanan dan keamanan, sehingga stabilitas di wilayah ini tetap terjaga dengan baik.
Salah satu kebijakannya adalah penggunaan militer. Untuk saat ini, TNI telah membentuk kesatuan baru bernama Batalion Infanteri atau Yonif Penyangga Daerah Rawan di 5 wilayah di Papua. Bukan cuma pembangunan batalion untuk mendukung prajurit di lapangan, segala kesiapan alutsista terus dicek secara berkala. Karena kenapa? Memiliki alutsista yang canggih dan peralatan pendukung yang mumpuni menjadi perhatian khusus pimpinan, selain kesiapan operasi kondisi kendaraan yang menjadi perhatian karena menyangkut keselamatan kerja personil. Salah satu langkah taktisnya dalam rangka mendukung operasi pemantauan di Papua, Prabowo memesan langsung drone dari pabriknya dengan kemampuan Beyond Line of Sight. Drone ini dibutuhkan karena bisa melewati segala medan dengan menggunakan teknologi satelit. Selain itu, drone BILOS juga memiliki kemampuan memancarkan sinyal sehingga membantu proses komunikasi sekaligus pemantauan di daerah-daerah yang terbilang sulit dijangkau sinyal. Prabowo juga tegas terhadap setiap campur tangan asing dalam urusan Papua. Prabowo menyebut kalau ada kekuatan tertentu yang menghendaki supaya Indonesia mengalami disintegrasi dan perpecahan. Gerakan separatisme ini kita melihat ada campur tangan asing di situ, selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Negara-negara Melanesia dan negara-negara di kawasan Pasifik seperti Australia, Vanuatu terus menyatakan dukungannya untuk Papua merdeka dan kerap mengkritik kebijakan Indonesia dalam menyelesaikan kasus HAM di Papua. Sikap tegas Indonesia pernah ditunjukkan oleh delegasi Indonesia, Silvani Austin Pasaribu, yang menyebut kalau Vanuatu terlalu ikut campur dalam urusan Indonesia. It is shameful that this single country continues to have excessive. Delegasi Indonesia juga pernah walk out dalam KTT Melanesian Spearhead Group saat Benny Wenda, pemimpin pembebasan Papua Barat, akan menyampaikan pidatonya. Delegasi Indonesia saat itu tidak menerima seseorang yang seharusnya bertanggung jawab atas aksi-aksi kekerasan bersenjata di Papua, termasuk penculikan, diberi kesempatan berbicara di forum yang terhormat. Sebenarnya kalau kita bicara efektivitas, peran dan upaya pemerintah untuk mengatasi gerakan separatis terbilang efektif. Selama ini, tuntutan untuk merdeka yang bergaung di tengah masyarakat Papua ini disebabkan karena penderitaan di masa lalu, khususnya ketidakadilan, diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran HAM yang traumatis. Ini isu yang terus dibawa oleh KKB di Papua. Tapi, alih-alih termakan isu-isu ini, orang asli Papua sudah mengubah mentalitasnya dari korban menjadi agen perubahan yang berfokus memajukan masyarakat Papua dan menjadi lebih realistis dan terbuka terhadap pemerintah Indonesia. Hal ini tentunya melemahkan narasi separatis yang terus digaungkan oleh OPM. Terbukti, satu persatu anggota bahkan petinggi dari Tentara Pembebasan Nasional OPM kembali ke pangkuan NKRI. Dan ternyata dari sejumlah orang yang bergabung didasari intimidasi oleh pentolan-pentolan OPM. Sebenarnya kalau kita bicara soal sepak terjang Prabowo di Papua, bukan cuma kali ini. Saat misi pembebasan Sandra pada Mei 1996, pasukan komando pasukan khusus yang diturunkan dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Salah satu pimpinan OPM, Egyanus Kogoya, bahkan mengakui hebatnya Kopassus di bawah pimpinan Prabowo. Sekarang, solusi untuk menyelesaikan konflik di Papua memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, penting untuk memperbaiki dialog antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua, serta mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka dengan lebih baik. Dan ini yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dalam menjalankan visi besar untuk Papua, Presiden Prabowo tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Pendekatan ini bertujuan untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua dalam proses pembangunan, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari kemajuan yang dicapai. Presiden Prabowo percaya bahwa pembangunan yang menyeluruh dan melibatkan masyarakat setempat akan membawa dampak positif jangka panjang bagi Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah yang jelas dan terarah, Presiden Prabowo memberikan harapan baru bagi Papua untuk menjadi wilayah yang lebih sejahtera dan maju. Dukungan penuh dari pemerintah pusat, ditambah dengan keterlibatan aktif masyarakat setempat, diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan di Papua dalam waktu dekat. Melalui perhatian dan komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo,
Papua diharapkan dapat berkembang menjadi wilayah yang sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun keamanan. Pembangunan Papua yang dilakukan secara menyeluruh ini menunjukkan tekad Presiden Prabowo untuk memperlakukan Papua sebagai bagian integral dari Indonesia, tanpa perbedaan dan diskriminasi, serta menjadi wujud dari cita-cita membangun Indonesia yang lebih adil serta makmur.